Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang kali ini mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu Islam selamat dan menyelamatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi penyemangat atau menjadi motivasi tersendiri untuk semakin yakin akan keislaman. Bukan Islam yang walakin ya Habib ya, bukan yang termasuk sami'na wa asoina ya. Baik, saya ke para jamaah yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaan dan juga jawaban dari guru-guru kita. Yang pertama saya akan persilahkan ada Bapak Abdullah Khudri. Silakan, Bapak Abdullah Khudri boleh berdiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama saya sudah disebut, gitu. Abdullah Khudri. Kemudian ingin bertanya baik kepada Habib Nabil maupun kepada saya Ahmad Al-Misri. Pertanyaannya begini, Ustaz. Kita di komplek ini termasuk minoritas. Minoritas ya, entahlah 17% atau 20% lah begitu ya. Jadi mayoritasnya adalah non-muslim. Kita ingin sekali, kita selamat ya insya Allah dah ya. Ingin menyelamatkan mereka. Bagaimana kiat-kiatnya itu, atau ada aturan bagaimana seperti apa, ya kita harus bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Syekh Ahmad Al-Misri terlebih dahulu untuk bisa menjawabnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, kita harus perkenalkan Islam kepada mereka seperti apa. Karena orang sekarang mengenal Islam dari medsos, dari YouTube, dari kejadian dan peristiwa yang sangat melukai hati umat Islam, yang sama sekali tidak ada ajaran dalam Islam. Maka pertama kita harus memperlihatkan kepada mereka Islam seperti apa, Islam yang hakiki itu seperti apa. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang saling menghormati, saling menghargai. Islam itu yang punya izzah, bukan Islam itu yang rendah dan suka direndahkan. Islam itu ada wibawanya, ada kemuliaannya, ada kedudukannya. Bukan karena saya muslim saya bersembunyi, saya malu dan lain. Tidak, saya punya izzah. Ya. Dan seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ketika beliau menaklukkan Baitul Maqdis. Beliau mengatakan ya terkejut ketika melihat Umar lagi tuntut kendaraan untuk pelayannya. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah kaget gitu dan mengutarakan kalimat kepada Sayyidina Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi law qalaha ghairuka la uja'tuhu darban. Nahnu kunna adhilla wa 'azzana Allahu bil Islam." Kami dulu orang-orang yang hina, sekarang kami mulia dengan Islam. Maka perlihatkan Islam seperti apa? Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam itu yang bersih, Islam itu yang mulia, Islam itu yang menjaga lisan, Islam itu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenalkan mereka dengan Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, kemudian kan sebarkan kitab-kitab yang berbicara tentang Islam. Islam seperti apa? Nah, kita kirim kepada mereka atau kita hadiahkan kepada mereka. Kemudian tidak luput juga dengan doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Dan kita menawarkan Islam kepada mereka sambil mendoakan. Dan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, yang hendak beriman silakan, yang mau kafir silakan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita hanya menawarkan barang dagangan kita saja. Tidak memaksakan orang. Halo? Masih hidup? Jadi orang yang penjual itu dia menawarkan, "Bu, mampir Bu, harga gila," gitu kan. Kalau di Makkah gitu dibilang. Dia menawarkan barang. Kalau kita berkeinginan beli ya silakan. Kalau enggak dia enggak maksa. Begitu dengan Islam. Maka orang yang menawarkan Islam itu harus orang yang tutur katanya baik, sopan santun, dan tidak setiap sebentar mencelakakan orang, membidakan orang, melukai hati orang dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis yang tadi disampaikan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, dan sekaligus kita mendoakan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW datang kepada anak Yahudi dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, dan Nabi SAW sampai anak tersebut mengucapkan syahadat, sampai Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam. Ya, itu dengan tips yang ringan itu bisa kita praktikkan dan bisa kita lakukan. Azan
Azan di masjid harus yang suaranya merdu, jangan suara bebek. Suara azan itu yang bagus. Karena yang mimpi azan Abdullah ibn Umar, ya, Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih dalam Musnad Imam Ahmad. Yang mimpi azan Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih, tapi yang disuruh azan oleh Nabi Bilal, ya, sampaikan kepada Bilal, fa innahu anda minka sautan, karena suara Bilal lebih bagus. Maka suara imam pada saat salat jahriyah, salat tarawih, salat isya, salat maghrib yang merdu, yang bagus, menarik orang untuk mendatangi masjid, bukan kabur dari masjid. Suara azan yang bagus, ya. Ibu-ibu kadang-kadang lagi pengajian suaranya udah ngos-ngosan, ya. Suaranya udah begitu, subhanallah. Nah, jadi yang bagus-bagus. Jadi dia ketika dengar suara azan indah, merdu. Hatinya dilembutkan oleh Allah. Kemudian kita dengar sholat dan lain, dia akan tertarik untuk mengenal Islam. Kok indah banget panggilan ini, walaupun dia tidak faham maknanya dan tidak faham artinya. Itu tips ringan yang bisa kita lakukan di setiap lingkungan kita pun berada. Ya, wallahu taala a'lam alam shawab. Baik, terima kasih Syekh Ahmad menyinggung apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Abdullah Khudri tadi mungkin ke Habib Nabil. Lalu bagaimana atau lantas bagaimana sikap kita sekarang ini dunia media sosial sangat luar biasa sekali gencarnya. Fitnah-fitnah terhadap Islam itu sangat gencarnya. Bahkan dia berpura-pura Islam namun kelakuannya sangat jauh dari Islam. Ini bagaimana sikap kita ya Habibana? Fadal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat khusus yang di komplek ini. Tadi Ustadz Abdullah Khudri, putranya Ustadz Khudri almarhum bukan? Kiai Khudri. Bukan. Saya punya kiai dulu, guru namanya Kiai Khudri. Wajahnya mirip, saya kira putranya bukan. Allah yarham, udah meninggal. Jadi begini, tadi Syekh Ahmad menyampaikan ada kisah tentang adzan. Saya ingin menyampaikan kisah tentang masuk Islamnya seorang pendeta Nasrani. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa ardhah. Dia adalah seorang pendeta Nasrani. Dia datang dari Habasyah, Ethiopia, dari Afrika. Jauh-jauh. Dikatakan di dalam sirah dia datang dengan menggunakan kalung-kalung salibnya dari emas. Menunjukkan kedudukannya yang tinggi dalam agama Nasrani. Dia datang ke Madinah untuk berdebat dengan yang mengaku Nabi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Madinah lalu dia nanya, mana yang ngaku Nabi itu? Ditunjukkan sama orang itu di masjid. Dia datang ke masjid terus dia lihat mana orangnya. Orang menunjuk kepada seorang laki-laki yang sedang duduk begini dalam satu lingkaran besar, tidak pakai kursi, ya duduk di bawah, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya lututnya bertemu dengan lutut yang lain terus lingkar gitu. Ada beberapa sahabat menyampaikan suatu, kalau misalnya itu lucu, orang ini tersenyum. Kalau misalnya ada suatu yang aneh, ta'ajab gitu ya. Kata Adi bin Hatim yang pendeta Nasrani yang kelasnya tinggi itu, ya karena dari kalung-kalung salibnya menunjukkan dia mungkin kalau sekarang kardinal atau apa gitu, ya tingkatannya di dalam agama Nasrani. Dia melihat terus dia berkata dalam hati, ini bukan sifat seorang penipu. Kalau orang ini penipu, dia mungkin duduk di atas singgasana dengan kerajaan, orang suruh duduk nyembah dia. Ini enggak, duduk sama rata dengan yang lain. Ini bukan seorang penipu. Dia mau masuk didahului oleh seorang wanita. Wanita itu tua, ya, namanya Khawlah binti Ta'labah. Yang datang mau mengadukan tentang suaminya. Ya. Dalam fi ba'd riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan ketika masuk tidak nyaman baunya, mungkin bau keringat atau apa, sehingga banyak orang yang nutup hidung, terus ada juga yang menundukkan kepala, ada yang memalingkan muka, kecuali satu orang yang tidak menutup hidung, tidak memalingkan muka, tidak menundukkan kepala. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu mengadu lama sekali. Mungkin kalau sekarang berjam-jam. Dia ngadukan suaminya yang menzihar dia. Zihar itu menyatakan kamu seperti ibu saya. Dicerai enggak, diperlakukan sebagai istri enggak.
Kemudian sampai dijawab sama Allah langsung dari 7 lapis langit. Ya qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ayat itu turun tentang wanita tadi. Ya. Setelah lama wanita itu mengadukan sampai selesai, kemudian terus wanita itu pulang. Adi bin Hatim yang lihat ini juga bukan manusia biasa bisa seperti ini. Bertahan berjam-jam dengan orang wanita tua, ya, apalagi kurang nyaman baunya dan sebagainya. Ini bukan manusia biasa. Terus keluar, Rasul pun keluar. Adi bin Hatim ngikutin dari belakang. Kemudian sampai ke rumah Rasulullah, kita tahu rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Adi bin Hatim ngetuk. Dibuka sama Rasul SAW, Adi bin Hatim lihat. Di dalam itu cuman pasir, cuman ada satu pedang tergantung, ada kirbah untuk minum, ya dari kulit kambing, sama ada satu bantal. Ketika masuk, Adi bin Hatim dipersilahkan duduk di atas bantal itu, Rasulullah duduk di atas tanah. Melihat itu Adi bin Hatim langsung berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu itu Rasulullah. Niatnya datang mau debat, niatnya datang mau ngadu argumentasi, mau nanya tentang Islam, dikonfirmasi dengan agama dia, melihat akhlaknya luluh masuk Islam. Nah hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan dakwahlah bil hal qabla bil maqal. Mulailah dakwah itu dengan tingkah laku, bukan dengan banyak bicara dulu. Kalau kita nanti nyampaikan ini Islam ini begini, dia lihat kamu sendiri nggak kayak gitu, ya. Tapi tunjukkan kita itu baik. Tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad, ya, bahwa Rasul itu sampai ada seorang anak Yahudi kerja di rumah beliau. Dan sama Rasul ini kan sampai masuk Islam. Orang tuanya pun bilang ati Abul Qasim, ya, taatlah sama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya padahal bapaknya Yahudi, gitu ya. Kenapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan, saya 20 tahun menjadi pembantunya. Dalam riwayat lain 10 tahun menjadi pembantunya Rasul SAW. Belum pernah beliau memarahi saya. Bahkan belum pernah beliau berkata, kenapa kamu nggak lakukan ini? Akhlaknya sama pembantu aja kayak begitu. Apalagi sama anaknya, sama istrinya, sama temannya, sama keluarganya, sama sahabat-sahabatnya, sama semuanya. Kalau kita bisa seperti itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, insyaallah berbondong-bondong orang masuk Islam bukan karena kata-kata tapi karena tingkah laku kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Habib Nabil telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya betapa indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam kepada kita semuanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Baik, berikutnya saya persilakan kepada para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya terlebih dahulu ke Ibu Elin. Boleh berdiri, silakan Ibu Elin. Oke, nggak apa-apa, begitu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya muliakan, saya mau bertanya bagaimana peran kita untuk menyelamatkan umat muslim agar orang-orang muslim benar-benar merasakan Islam selamat dan menyelamatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya hampir mirip apa yang disampaikan Habib Nabil tadi. Mungkin bisa ditambahkan Syekh Ahmad Al-Misri. Fadal, Syekh Ahmad. Bagaimana akhlak dan tips apa yang kita bisa lakukan sehingga Islam bisa dikenal bahwa agama yang selamat dan menyelamatkan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bagaimana kita bisa mempraktikkan Islam? Tak kenal maka tak sayang. Banyak kita umat Islam ini mempraktikkan Islam itu kurang tepat. Dalam arti karena kita tidak mempelajari. Maka perlu berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari ada bab namanya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ya, maka Nabi SAW bersabda dari hadis Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka bagaimana kita mempraktikkan sesuatu sedangkan kita tidak mengenal sesuatu itu apa? Faqidih syai' la yu'ti. Maka kalau kita kehilangan sesuatu itu tidak bisa kita memperlihatkan kepada orang lain. Maka kita harus mengenal Islam. Maka itulah berguru, bersanad,
Duduk di hadapan guru, bukan di medsos, bukan belajar kepada Google, kepada YouTube. Harus duduk di hadapan guru, nanti guru akan menjelaskan seperti apa itu Islam, seperti apa itu iman, seperti apa itu ihsan. Sebagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jibril dan akan menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran, hadis Rasulullah, kisah para sahabat dan para salafus saleh. Maka kalau kita lihat umat Islam kadang-kadang salah mempraktikannya. Kenapa? Karena dia tidak berguru, dia cuma baca kitab sendiri, dia praktikkan sendiri tanpa ada gurunya. Kalau kita baca Al-Quran sendiri tanpa bimbingan seorang guru, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, sedangkan kita makan ikan yang sudah mati. Kalau kita baca sendiri, ngapain kita makan ikan, sedangkan haram itu. Tapi kalau kita ngaji, guru kita akan menjelaskan. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunan beliau, ketika sahabat naik ke perahu di laut, kemudian mereka mengatakan, kami bawa air, kalau kami buat minum, nanti kami nggak bisa wudu. Kalau kami buat wudu, nggak bisa minum, kehausan. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan mensucikan. Di antara 7 macam air dalam mazhab Syafi'i yang kita gunakan untuk bersuci. Ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul aini dan seterusnya. Maka dan bangkainya halal. Jadi itu kalau kita punya bimbingan seorang guru akan menjelaskan secara detail. Seperti sahabat ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul. Ya. Orang yang beriman kemudian dia tidak melakukan kezaliman. Siapa yang tidak melakukan kezaliman? Karena sahabat memahami ayat itu sendiri, kata mereka, bagaimana kita tidak melakukan kezaliman ya Rasulullah? Sedangkan itu setiap hari kami kadang-kadang melakukan kezaliman. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud. Kezaliman yang dimaksud, kalian tidak pernah baca firman Allah surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut kezaliman. Maka perlu kita mempraktikannya, perlu kita duduk di hadapan guru, nanti akan jelaskan secara detail. Jangan katanya atau kita baca kitab sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan Syekh Ahmad Misri atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.